Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, di tengah sulitnya mendapatkan suplemen baik untuk terapi COVID-19 maupun pencegahan agar tidak terpapar COVID-19, vitamin tentu bisa didapatkan dari beberapa sayur dan buah secara alami yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Kami akan membahas hal ini lebih jauh dengan Dr. Tan Sotien, ahli gizi, dan kami juga mengundang Anda, para penonton Newsline yang ingin mengajukan pertanyaan untuk bisa bergabung dalam dialog interaktif ini di nomor telepon 021 583 99 100. Langsung saja kita sapa Dr. Tan. Selamat siang, Dr. Tan. Hai, selamat siang Mas. Baik, Dokter Tan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dokter, kalau kita lihat tadi fenomena barusan banyak kemudian penimbun obat, orang yang sedang terpapar COVID jadinya kesulitan untuk mengakses obat-obatan mereka untuk terapi penyembuhan. Nah dokter, selain obat sebenarnya untuk asupan sayuran mungkin atau buah-buahan apa saja sih sebenarnya yang kemudian bisa melengkapi agar kemudian recovery dari si pasien ini bisa lebih cepat, dokter? Begini, sebetulnya saya justru ingin lebih banyak membahas bagi kalian yang justru belum kena ya. Buat yang udah kena biasanya kan udah dapat suplemen dari dokter, dapat vitamin dari dokter. Udah minum aja, makan aja ya. Nah terutama buat yang belum kena nih, jangan sampai kalian ngeborong. Udah ngeborong macam-macam, bingung. Ini mau dikemanain? Kayak kemarin itu saya melihat ada orang beli tabung oksigen gitu loh ya. Mau dipakai buat apa? Pakainya giliran. Jadi kalau kita prokes punya 5M ya Mas ya. 5M itu apa? Menjaga jarak aman, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu kemudian menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas. Oke, kita buat punya 5M. Tebak, Jason tahu nggak 5M itu apa aja? Yuk kita tebak-tebakan manggis yuk. Sudah keburu ngomong manggis. Oke, ada manggis salah satunya. Ada matoa juga. Ada manggis. Apalagi? Matoa, dokter, apa itu? matoa. Nah, kita ngomongin matoa dulu deh, matoa. Matoa ini keren banget. Ya, matoa ini adalah khas sebetulnya dari Papua. Habis ini pada borong matoa, coba liatin aja. Kayak vitamin C dan vitamin E, buah anti stres ya. Dan dia terkenal sebagai buah anti stres dan tinggi gula. Makanya disebut kenapa dia itu memberikan stamina. Ya, oke, satu matoa. Apalagi yang kedua? Mari kita lihat tebak-tebakan. Coba kita bahas manggis, dokter. Coba lihat, manggis. kita lihat 1, 2, 3, sip. Oh, buah menteng. Ternyata berikutnya ada buah menteng. Ayo, siapa yang kenal buah menteng? Kalau di tempat lain disebutnya buah pundung ya, buah pundung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buah menteng? Buah menteng itu sekarang hampir jarang jarang terlihat ya di pasaran ya. Tapi kalau di kebun tetangga ada buah menteng, maka dia adalah buah yang paling kaya juga dengan antioksidan, salah satunya vitamin C. Dan dia mempunyai nilai antiinflamasi, menjaga kesehatan tulang dan darah. Kebayang, keren nggak? Dan membantu malah mencegah anemia. Ya walaupun memang tidak sehebat hati ayam atau sumber dari hewani, tetapi kalau buah menteng ini walaupun dia asam tapi enak, bisa dikonsumsi sebagai buah bagian dari kekayaan nasional, maka ini akan selalu pasti akan memberikan manfaat banget. Habis ini apa yang ketiga? Coba M yang ketiga. Mari kita lihat 1, 2, 3. Yes, apa itu yang ketiga? Mari kita lihat. Loh, ternyata markisa. Markisa itu keren banget. Markisa itu dicari loh di seluruh dunia. Mereka menyebutnya kalau di luar sana adalah passion fruit. Kaya dengan vitamin C, beta-kriptosantin, dan alfa-karoten, dan ini meningkatkan imunitas manusia. Dan diam-diam ini adalah buah yang juga mengandung zat besi, vitamin B6, vitamin B3, dan dia mempunyai polifenol lebih kaya dari mangga, pepaya, pisang, bahkan nanas. Ya, Anda bisa bayangkan bahwa markisa Indonesia, halo Sumatera Utara gitu loh ya. Jadi orang Sumatera Utara lebih baik berburu markisa aja deh. Oke, berikutnya apalagi? Ini pasti keluar deh nih abis ini. 1, 2, 3, buah apa coba? Ini buah pasti manggis, kalau nggak. Nah, manggis. Wow. Mas, kamu tahu nggak manggis itu di Australia harganya lebih mahal daripada daging. Oke, nah, di sini Indonesia itu, dokter, ya, ini sedih banget ya. Orang Indonesia pada nggak makan manggis tapi nyari kulit manggis katanya buat kanker. So, ini blunder ya. Saya tidak mengatakan bahwa kulit manggis tidak berkhasiat dan sebagainya, tapi sebelum kulit manggisnya diekstrak, yuk kita makan manggisnya. Karena manggisnya sendiri mempunyai potensi sebagai kemopreventif ya, menekan pertumbuhan sel yang tidak abnormal, yang sel-sel yang tidak normal, tinggi serat, bahkan terutama kaya dengan vitamin C. Ya, jadi manggis ini walaupun buahnya kelihatannya kecil, dan sekarang lagi musim nih, musim manggis. Dan yang terakhir, nah ini dia buah yang sedang musim banget sekarang. 1, 2, 3, apa itu yang terakhir?
Mari kita lihat, mangga, wow ya. Mangga itu keren banget ya. Sekarang lagi musim kita adalah salah satu negara yang mangganya variannya paling banyak. Dari arum manis, mangga gedong, kita punya mangga Indramayu, kita masih punya mangga. Kalau orang zaman saya masih kecil itu ayah saya sering mendapat kiriman mangga sengir, nggak tahu tuh mangga sengir sekarang masih ada apa enggak. Kita punya kweni, dan ternyata mangga ini bukan cuma sekedar kaya vitamin A dan vitamin C, tetapi juga meningkatkan imunitas sekaligus juga memberikan sumber gula yang cukup. Jadi kalau Anda sebetulnya sedang isoman nih ya, atau teman-teman yang lagi di rumah saja, lalu kemudian mangga masih banyak ada di toko buah, coba makan mangga, karena mangga itu juga selain mengenyangkan, tetapi juga rasa asam dan rasa manisnya itu kita harapkan bisa mengembalikan indera pengecap Anda. Begitu Jason. Oke, artinya 5 buah tadi, 5M tadi, matoa, menteng, markisa, manggis, mangga ini benar-benar direkomendasikan untuk kemudian bisa menciptakan imunitas tubuh, terutama di masa pandemi ini, dokter. Dokter Tan, kita tahan dulu karena ada penelpon yang ingin berdialog juga bersama dengan kita. Ada Bu Endang dari Bandung. Selamat siang, Bu Endang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, silakan Bu Endang pertanyaannya untuk Dokter Tan. Ya, Dokter Tan, aku mau nanya. Katanya COVID-19 itu sifatnya asam. Nah, sekarang buah apa, sayur apa saja yang membuat pH kita itu tinggi? Biar basah gitu, Dok. Oke, baik. Terima kasih Ibu Endang. Sudah kami tangkap pertanyaannya. Langsung saja dokter dijawab. Katanya COVID-19 itu asam. Apa yang harus buah dan sayur yang dikonsumsi nih dokter? Yang sesuai kira-kira? Oke, kita ingin meluruskan sedikit beberapa istilah-istilah dalam dunia kesehatan ya Ibu ya. Jadi, nah ini kadang-kadang yang suka kalau mau dibilang hoax nanti saya dimarahin orang, tapi kalau nggak dibilang hoax ini juga nggak benar. Jadi istilah bahwa asam basa, diet asam basa itu di negara dari mana pertama kali mereka itu muncul, itu sudah benar-benar udah dihujat banyak orang. Gini Bu, yang bisa menentukan asam basa dalam tubuh manusia itu adalah ginjal Anda. Ya, jadi bukan dari apa yang Anda makan. Mari kita luruskan dulu ya. Jadi bahwa untuk mengatakan bahwa virus itu sifatnya asam, ini maksudnya apa ya? Gitu loh ya. Maksudnya apa? Coba kita kembalikan lagi kepada ranah ilmiah. Studinya dari mana bahwa disebutkan virus ini sifatnya asam. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah bicara tentang makanan basah. Ya, makanan basah itu tidak sama seperti kayak misalkan Anda makan sesuatu yang kemudian di dalam tubuh Anda berubah plasma Anda sifatnya lalu menjadi basah. Tidak sama sekali. Jadi Anda nggak usah pusingkan mana makanan asam, mana yang basah, tetapi prinsipnya adalah kalau tubuh Anda sehat, maka kondisi asam basah itu diatur oleh fungsi dari ginjal Anda dan fungsi paru-paru Anda yang akan melakukan sirkulasi oksigen dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah jangan terlalu kacau dulu dengan kaidah-kaidah saya nggak mengatakan kaidah nutrisi ya. Kaidah faham-faham yang barangkali belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya, tapi yang kita tahu pasti bahwa kalau Anda makan buah yang sehat, sayur yang cukup, maka itu akan membuat Anda mempunyai serat lebih banyak di dalam saluran pencernaan. Dan lebih pentingnya lagi adalah yang justru sudah terbukti oleh studi adalah begitu Anda makan serat yang tidak larut, ya, jadi artinya sayur dan buah pasti punya serat yang tidak larut, maka ini merupakan prebiotik yang akan membuat probiotik di dalam usus Anda tumbuh dengan baik. Nah, kesehatan usus besar Anda ini juga akan menentukan selain tentu berat badan proporsional, tetapi juga imunitas tubuh manusia. Itu yang sudah terbukti secara studi. Baik, ini semoga menjawab pertanyaan dari Bu Endang. Dan kita ke penelpon berikutnya, ada Riki dari Jakarta. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang. Iya, silakan Pak Riki pertanyaannya. Iya, saya mau tanya. Kalau untuk makanan khasiat untuk menghilangkan COVID dari badan kita, apa tuh kesan-kesannya tuh? Oke, baik. Kami sudah tangkap pertanyaan dokter Tan. Bagaimana nih dokter? Makanan apa yang bisa menghilangkan COVID? Apakah ada nih dokter? Oke, sebel ya sama COVID ya. Saya juga sebel gitu loh ya. Jadi gerakan kita semua jadi terbatas. Begini, kalau Anda sudah ketempelan virusnya, maka satu hal yang paling penting adalah Anda tidak boleh membuat virusnya ini kemudian merajalela.
Jadi itu gunanya kenapa testing itu menjadi penting. Sebab begitu Anda tahu Anda terkonfirmasi Anda positif, maka Anda bisa menahan diri untuk isolasi mandiri. Supaya membuat virusnya itu nggak kemana-mana nularin orang lain. Oke? Itu yang penting. Dan yang kedua, bicara tentang virusnya mati atau tidak mati, itu tergantung dari kekebalan tubuh Anda, daya tahan Anda. Ini penting. Sebab kalau kita tahu bahwa yang disebut dengan virus itu adalah self-limiting disease. Artinya, virus ini akan hilang, akan boleh dibilang caw gitu ya, pergi gitu ya. Kalau kekebalan tubuh Anda baik, you can fight back. Anda punya antibody, Anda bisa memerangi dia gitu loh ya. Jadi badan Anda lebih kuat daripada invasi virusnya. Nah caranya bagaimana? Pertama tentu saja, meningkatkan imunitas tentu nomor satu dari sumber makanan yang Anda makan sehari-hari. Nah saya mau bicara sedikit tentang sabotasenya. Jadi kita sudah tahu bahwa isi piringku itu terbuat dari sayur dan buah. Anda cukup protein, jangan lupa protein ya. Protein itu bukan susu ajaib ya. Protein termasuk ada tahu, tempe, ayam, ikan, telur ya kan. Lalu kemudian Anda cukup dengan karbohidrat, Anda cukup menggunakan sumber tenaga. Nah, selain itu Anda harus mengeliminasi sabotasenya. Apa sabotasenya? Badan Anda, kekebalan tubuh Anda justru menjadi jelek dan lemah apabila Anda terlalu banyak makan makanan kemasan yang tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak. Makanan yang sehat, walaupun dia mempunyai gula, tapi gulanya sifatnya adalah alamiah. Sama seperti kayak Anda makan tadi, mangga, matoa, markisa, dan sebagainya. Begitu pula kalau Anda makan karbohidrat dari sumber yang sehat. Ada beras, ubi, singkong, kentang, jagung, talas. Anda nggak usah pusing dengan gula. Tetapi apabila Anda mendapatkan misalkan jus, nah ini dia, ya, jus itu adalah makanan yang sudah diproses, ya. Jadi Anda tidak mencerna sebagai proses, tetapi mencernanya itu dibantu oleh alat blender. Jadi gulanya masuk terlalu cepat, apalagi kalau diberi imbuhan macam-macam. Jadi sekali lagi, Mas, saya ucapkan selamat bagi kalian, sama-sama kita sedang berjuang bagi seluruh orang yang sedang kena. Ya, mari kita tingkatkan daya tahan kekebalan tubuh, tingkatkan imunitas dengan cara nomor satu adalah tadi makan yang benar, kedua hilangkan sabotasenya, jangan lupa olahraga walaupun kamarnya kecil, ya kan, Anda masih bisa melakukan olahraga peregangan otot, Anda ngerjain sedikit jalan di tempat, lari dan sebagainya. Ya, begitu pula dengan Anda perbaiki ventilasi supaya ventilasi udara Anda di dalam kamar menjadi lebih baik. Itu saja, Mas. Baik. Ya, artinya tidak ditentukan hilang atau tidaknya virus COVID dari tubuh seseorang bukan dari satu jenis makanan tertentu, namun kombinasi dari kemudian serat, kemudian protein, karbohidrat, serta vitamin itu harus dikolaborasikan ya dokter ya, supaya imun tubuhnya bisa menjadi lebih baik. Dan berikutnya kita ke penelpon berikutnya, ada Pak Made dari Bengkulu. Selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak Made. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Dokter. Pertanyaannya untuk Dokter Tan. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Dokter. Iya, kepada Ibu Dokter ya. Mau ditanyain nih Bu Dokter. Masalah Silakan, kalau kita Pak. minum jus jambu merah itu bagus nggak itu ya? Tiap hari itu. Oke, baik. Kami sudah tangkap pertanyaannya. Dokter Tan, Pak Made bertanya, kalau kita meminum jus jambu merah untuk konsumsinya ini setiap hari, baguskah untuk tubuh atau seperti apa dokter? Jambu merahnya tentu bagus, jambu kelutuk merah. Ya, tetapi kita punya gigi kan. Nah, lebih bagus lagi kalau kita gigit. Karena apa? Karena begini loh Pak, karena pencernaan itu memang didesain oleh Tuhan. Ya, kita mencerna itu 3 jam. Dari dikunyah, dilumatkan, lalu kemudian dipilah-pilah di dalam lambung dan saluran cerna di bagian bawah. Jadi alangkah baiknya kalau bukan di blender, bukan di jus, supaya serapan gulanya tidak menjadi terlalu cepat. Kita tahu dari studi lagi nih Pak, bahwa orang yang rajin minum jus, ya semuanya di blender, itu bukan cuma sekedar kesehatan giginya juga menjadi kurang terstimulasi. Jangan lupa, mengunyah itu menstimulasi gigi loh Pak. Tetapi juga menstimulasi gigi, memperbaiki kesehatan gigi supaya tidak mudah rusak ya kan. Tetapi juga pencernaan itu butuh waktu. Nah itu yang kita sebut sebagai ilmu kodrat. Dengan pencernaan itu tidak terlalu dipercepat, maka kenaikan gula darah Anda tidak akan melompat. Jadi alangkah baiknya kita makan jambu, kita makan jambu kelutuk yang warnanya merah itu, kita bisa rotasi juga dengan mangga, dengan markisa, dengan manggis dan sebagainya. Ya jadi jangan sampai kekayaan nasional kita dinikmati sama orang luar nih.
Ya, kita cuma sekedar pemakan kemasan saja. Ya, barangkali itu jawaban saya, Mas. Iya, artinya memang kesimpulannya untuk bisa menciptakan imun tubuh yang baik harus ada kombinasi dan juga pengelolaan atau pengolahan makanannya juga harus diperhatikan dan Betul. ditunjang dengan olahraga dan juga pastinya berpikir positif. Yes. Sekali lagi terima kasih Ya. Dr. Tan Sotian, ahli gizi sudah bergabung bersama kami di Newsline dan selamat kembali beraktivitas. Dan Tetap pemirsa, sehat. COVID-19 terus memakan korban jiwa. Bersama-sama kita menekan penularan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi, perketat dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Didukung oleh